Pelatih tim nasional Arab Saudi, Hervé Renard, memilih tidak banyak berdalih dan langsung memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Hervé Renard enggan membela diri setelah timnas Arab Saudi kembali gagal meraih kemenangan. Ya guys, skuad Arab Saudi menelan kekalahan 0-2 saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Selasa, 19 November 2024. Dua gol Marcelino Ferdinand gagal dibalas oleh The Green Falcons hingga pertandingan berakhir. Hasil ini menandai kesulitan Hervé Renard untuk membangkitkan kembali timnas Arab Saudi. Setelah era Roberto Mancini, Renard diharapkan bisa mengembalikan performa maksimal The Green Falcons. Namun, dua laga Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Renard justru belum menghasilkan kemenangan. Setelah imbang tanpa gol melawan timnas Australia, Arab Saudi akhirnya takluk 0-2 di tangan timnas Indonesia. Tugas Renard semakin berat karena persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Namun, Renard memilih untuk tidak menyalahkan diri sendiri setelah hasil minor pada laga kali ini. Pelatih asal Perancis tersebut memilih untuk mengakui kekuatan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia sepanjang laga. Kepada media, Renard mengatakan seperti ini. Indonesia pantas meraih kemenangan ini. Kami punya 4 laga tersisa dan hal tersebut akan berjalan sulit. Ucap Renard seperti yang dikutip dari Daily Mail. Indonesia sebenarnya harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-89 setelah Justin Hubner mendapatkan kartu merah. Namun sisa waktu yang sempit tidak cukup untuk Arab Saudi membalikan keadaan. Taktik Renard sebenarnya berkali-kali menghadirkan peluang yang cukup membahayakan bagi timnas Indonesia. Arab Saudi menunjukkan kelemahan dalam penyelesaian akhir sehingga peluang tersebut tidak berbuah gol. Baik Indonesia maupun Arab Saudi saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin dari 6 laga. Kondisi The Green Falcons sedikit mengenaskan karena gagal meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir. Sementara kemenangan Indonesia menumbuhkan optimisme baru bagi pasukan Sintayong. Indonesia akan terus menjaga asa untuk meraih hasil maksimal dalam 4 pertandingan tersisa. Sintayong memiliki banyak waktu untuk mematangkan taktik dengan menjaga momentum bagus ini. Oke guys, dalam kesempatan kali ini ada satu pertanyaan dari admin nih. Melihat hasil buruk timnas Arab Saudi bersama dengan Hervé Renard di 2 laga awal, menurut kalian apakah pelatih Arab Saudi akan dipecat lagi? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Seperti yang kita tahu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, kembali tidak memasukkan Eliano Reinders dalam daftar susunan pemain saat menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Masih segar dalam ingatan kita bahwa Eliano juga dicoret Sintayong pada laga sebelumnya melawan Cina, tepat sebulan yang lalu atau 15 Oktober 2024. Publik pun dibuat penasaran mengapa Sintayong tidak memasukkan namanya secara beruntun untuk timnas Indonesia. Pasca laga melawan Jepang, pelatih asal Korea Selatan itu beralasan bila Eliano Reinders belum cukup baik untuk masuk ke skuad pertandingan. Padahal, Eliano Reinders adalah pemain yang sangat versatile, hingga bisa bermain di 3 posisi sekaligus. Situs resmi Transfermarkt melabeli Eliano memiliki kapasitas menyerang dan bertahan sama baiknya, dan bahkan menguasai peran bek kanan, gelandang serang, dan winger kiri. Alih-alih mengambil keuntungan dari versatilenya, Sintayong justru kemungkinan tidak bisa melihat spesialisasi posisi dari pemain PSIS Zwolle tersebut. Eliano sejauh ini hanya mencatatkan menit bermain 45 menit dan debutnya saat timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain 10 Oktober lalu. Sebelum debut tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pernah berujar kalau peluang Eliano main adalah tergantung kesiapan sang pemain ditempatkan di posisi mana. Dari ucapan Arya dipahami bila walaupun versatile, Eliano justru bersaing dengan banyak nama di timnas Indonesia dari berbagai posisi. Di posisi back sayap kanan misalnya, yang merupakan posisi natural Eliano Reinders, terdapat beberapa nama sebagai saingan, sebut saja Sandy Walsh dan Kevin Dix. Lalu di sisi kiri ada Pratama Arhan, Shehan Patinama, dan Calvin Verdong. Kemudian di posisi winger, saingan Eliano adalah Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Itu pun belum ditambah penyerang timnas Indonesia yang bisa bermain sebagai winger seperti misalnya Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah,
Akankah Aliano Reinders tidak akan kembali dimainkan saat timnas Indonesia kembali menghadapi Arab Saudi nanti? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.